Suriah, pusat kekristenan yang hampir punah. Tahukah Anda bahwa orang Kristen di wilayah Suriah yang kita kenal saat ini di zaman Alkitab disebut dengan jemaat dari Antiokhia? Kota Antiokhia di zaman Alkitab berada di bagian utara Syria yang masuk dalam provisi kekuasaan Romawi. Ajaran Kristen mula-mula sudah berakar di wilayah Suriah sejak zaman Yesus. Hal ini dibuktikan oleh catatan Injil Matius 4 ayat 24 yang menyatakan, "Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka." Mengapa demikian? Sebab Yesus sering melayani dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga di wilayah Galilea yang merupakan perbatasan antara Suriah dan Israel. Catatan Alkitab tentang Kristen Suriah. Menurut uskup dari abad kedua awal, Ignatius dari Antiokhia menyatakan bahwa sejak awal kekristenan berkembang cepat di daerah tersebut. Mereka mengaku gereja Antiokhia adalah penerus dari kepemimpinan gereja Rasul Petrus. Mereka juga mengakui Rasul Paulus dan Barnabas yang diutus kepada bangsa-bangsa, bukan Yahudi yang menyebarkan Injil di Antiokhia. Dari wilayah Suriah ini, berita Injil menyebar ke Edessa dan Asia Kecil. Catatan Alkitab tentang penginjilan di Suriah ada di Kisah Para Rasul 9, saat para murid melarikan diri dan Paulus mengejar mereka. Namun dalam perjalanan ke Damsyik atau saat ini kita kenal sebagai Damaskus, Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam pertemuan supranatural. Damaskus saat ini merupakan kota terbesar dan ibu kota negara Suriah. Yang menarik, bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan di zaman Yesus, merupakan salah satu bahasa asli wilayah Suriah. Mereka saat ini menyebutnya dengan bahasa Suryani atau bahasa Aram Timur yang pernah digunakan di sebagian besar wilayah Arab Timur. Di masa kejayaan, kekristenan mencapai 75% populasi Suriah. Wilayah Antiokhia merupakan kota perdagangan dan juga daerah pertanian yang subur. Dalam perkembangannya, kekristenan di wilayah ini disesuaikan dengan budaya Greko-Romawi dan pengaruh Kristen Damaskus. Dari abad ke-4 hingga 5, muncul gereja dalam bentuk biara-biara. Salah satu yang terbesar adalah aliran Jakobit Suriah, dengan pengaruh ajaran James Yakobus Baradai, uskup Edessa. Selain itu juga ada aliran lain yang setia dengan Kekaisaran Bizantium dengan gereja yang terpusat di Roma. Mereka sering disebut sebagai Kristen Melkite. Saat itu populasi orang Kristen mencapai 75% dari keseluruhan penduduk. Kekristenan Suriah mulai menurun. Pada tahun 526 dan 528, dua gempa bumi besar terjadi di wilayah ini, yang merenggut korban jiwa hingga 250.000 orang. Setelah itu terjadi invasi Persia, yang membuat aliran Jakobit semakin menjauh dari pengaruh Yunani. Perang dan bencana membuat populasi di wilayah Suriah berkurang dengan cepat. Selain itu, karena terjadinya perpecahan gereja pada peristiwa skisma, juga di bawah tekanan dan pemerintahan Kekaisaran Persia, jumlah umat Kristen Suriah mengalami penurunan yang tajam. Walau demikian, gereja dan orang Kristen masih bisa bertahan. Setelah itu, gereja Ortodoks Suriah terus mengalami penganiayaan di bawah kekuasaan Arab, Mongol, Salibis, Mamluk, dan Ottoman. Pada tahun 1915 atau yang dikenal sebagai Saifo, yang artinya tahun pedang, lebih dari 250.000 umat Kristen Ortodoks Suriah di Timur Tengah dilenyapkan oleh Kekaisaran Ottoman. Banyak desa Ortodoks Suriah menjadi kosong, dan biara-biara serta gereja-gereja bersejarah dihancurkan. Selama Perang Dunia I, Patriarkat sekali lagi terpaksa melarikan diri dari Kekaisaran Ottoman dan Patriarkat dipaksa melarikan diri ke Homs, Suriah pada tahun 1953 dan kemudian Damaskus pada tahun 1957. Umat Kristen Suriah saat ini. Di tahun 2011, setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad, konflik berkepanjangan terjadi di Suriah. Kelompok-kelompok Islam ekstremis seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Al-Nusra tak jarang mentarget orang-orang Kristen di sana. Gereja-gereja dan relik peninggalan umat Kristen hancur dan hilang karena perang. Melarikan diri menjadi pilihan banyak umat Kristen Suriah menghadapi penganiayaan yang sangat ekstrim. Di wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi atau di daerah yang mengalami pertempuran intens, populasi Kristen hampir sepenuhnya lenyap. Di Aleppo, sebagai contoh, diperkirakan bahwa tahun 2016 jumlah populasi Kristen turun drastis dari 200.000 menjadi 30.000, turun 85%. Di Homs, pada bulan Februari 2014, hanya 28 orang Kristen dari populasi sebelumnya sebanyak 40.000 yang memilih tinggal, menurut NGO Open Doors USA. Pada bulan Februari 2022, menurut NGO International Christian Concern, hanya satu orang Kristen yang tersisa di kota Idlib yang dikuasai oleh kelompok Islamis, yaitu
Michelle Boutros Al-Jisri, yang berusia 90 tahun. Namun ada juga orang-orang Kristen yang mengambil langkah berani dengan membentuk milisi Kristen sebagai bentuk perlawanan selama konflik dengan ISIS. Milisi Kristen tersebut bekerja sama dengan pasukan Kurdi, sekalipun punya sejarah kurang baik satu sama lain. Saat ini, orang Kristen yang masih bertahan di Suriah mulai menata kehidupan kembali. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 10% dari total penduduk Suriah. Denominasi terbesar adalah Gereja Ortodoks Yunani dari Antioquia. Selain itu juga, ada Gereja Katolik Yunani Melkite, Gereja Ortodoks Suriah Oriental, dan juga minoritas orang Protestan. Keberadaan umat Kristen di wilayah Timur Tengah tidaklah mudah, terlebih di tengah perang yang terus berkecamuk silih berganti. Mari kita berdoa agar iman umat Kristen di Suriah dan negara-negara di sekitarnya dikuatkan, dan bahkan bangkit untuk menghidupi semangat pemberitaan Injil yang mereka warisi dari gereja mula-mula. Tahukah Anda bahwa dengan berdonasi kepada CBN, Anda telah mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik dan pemuritan generasi bersama ribuan gereja di berbagai pelosok Indonesia. Anda bisa berdonasi melalui kris di layar ini atau klik link pada card sebelah kanan atas.